Halo, Assalamualaikum. Welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Kita mau melanjutkan membahas buku Bu Pena tema 6 nih teman-teman ya, masih tema 6 ya, Bu Pena 6C. Kita masih bahas tema 6 yang terakhir, latihan soal subtema 3 ada di halaman 91. Oke, langsung aja. Kita mulai dari muatan PPKN ya. Perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 3. Nah, di sini ada gambar siswa sedang belajar di dalam kelas ya, dan ibu guru yang sedang menjelaskan di tengah-tengah mereka. Nah, pertanyaannya, kegiatan pada gambar menunjukkan kewajiban siswa berupa belajar ya. Lalu nomor 2, tanggung jawab siswa pada kegiatan dalam gambar adalah, tanggung jawabnya adalah belajar dengan sungguh-sungguh dan tertib. Lalu nomor 3, tanggung jawab guru pada kegiatan dalam gambar adalah menyampaikan ilmu pengetahuan kepada siswa. Lalu nomor 4, siapa yang bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan di rumah? Nah, yang bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan rumah adalah semua anggota keluarga. Tidak boleh hanya ibu saja atau kakak saja ya, tapi semua anggota keluarga. Nomor 5, tuliskan manfaat yang diperoleh jika kewajiban menjaga kebersihan rumah dilaksanakan dengan baik. Nah, jika kewajiban menjaga kebersihan rumah dilaksanakan dengan baik, maka manfaatnya adalah terhindar dari kuman dan penyakit, rumah menjadi bersih dan nyaman, sehingga kita betah di rumah ya. Oke, kita lanjut dengan muatan bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 3. Kita baca teksnya ya. Seperti kita ketahui, setiap warga negara memiliki kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Demikian juga pelajar memiliki kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Kewajiban utama pelajar adalah belajar. Hak yang diperoleh dari belajar adalah memiliki pengetahuan dan keterampilan. Tanggung jawab merupakan sikap yang diterapkan dalam melaksanakan kewajiban. Pertanyaannya nomor 1, kata kunci dalam teks di atas adalah, nah, kata kunci ini artinya apa teman-teman? Kata-kata yang penting dan sering muncul, sering diulang di dalam teks. Nah, kata kunci dalam teks ini adalah kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Lalu nomor 2, kalimat utama dalam teks di atas adalah, kalimat utamanya ada di kalimat yang pertama ini teman-teman ya. Setiap warga negara memiliki kewajiban, hak, dan tanggung jawab ya. Nomor 3, gagasan utama dalam teks di atas adalah, gagasan utamanya, tanggung jawab merupakan sikap yang diterapkan dalam melaksanakan kewajiban. Lalu nomor 4, apa judul yang tepat untuk teks di atas? Nah, kira-kira judul yang tepat untuk teks ini adalah tanggung jawab sebagai pelajar ya. Lalu nomor 5, tuliskan informasi-informasi yang kamu peroleh dari teks di atas. Informasi dari teks di atas diantaranya, yang pertama, kewajiban utama pelajar adalah belajar. Lalu informasi kedua, hak yang diperoleh dari belajar adalah memiliki pengetahuan dan keterampilan. Oke, kita lanjut muatan IPS. Pertanyaan pertama, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia bermakna bahwa Indonesia telah menjadi negara yang merdeka. Artinya, nah, ini artinya Indonesia telah menjadi negara merdeka dan berdaulat serta memiliki kedudukan yang sama dengan negara lain. Itu arti proklamasi kemerdekaan ya. Lalu nomor 2, pemberian beasiswa bagi pelajar kurang mampu merupakan contoh pembangunan nasional di bidang pendidikan ya, tentu saja. Lalu nomor 3, sikap yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pembangunan nasional adalah taat membayar pajak ya. Nomor 4, mengapa kita harus membayar pajak? Jelaskan alasanmu. Nah, karena pajak ini adalah modal pembangunan nasional. Jadi jika kita lancar membayar pajak, kita taat membayar pajak, maka pembangunan akan berjalan dengan lancar. Nomor 5, apa makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagimu? Jelaskan.
Ya, makna proklamasi tadi menunjukkan bahwa Indonesia menjadi negara merdeka dan berdaulat serta memiliki kedudukan yang sama dengan negara lain. Oke, kita lanjut muatan SBDP. Nomor 1, reklame yang biasanya berukuran A3 dan diletakkan di majalah dinding atau fasilitas umum adalah, nah, ini adalah poster atau brosur, teman-teman ya. Nah, ini perhatikan brosur berikut untuk menjawab soal nomor 2 sampai 4. Di sini ada sebuah brosur ya dengan judul Lomba Fashion Show. Tema Sparkling Neon untuk anak usia 4-6 dan 7-9 tahun. Kegiatannya hari Sabtu 27 Oktober 2018 di Kuningan City Mall. Jam 14 sampai 16 WIB ya. Di sini ada syarat dan ketentuan, lalu ada hadiah bagi juara 1, 2 dan 3. Ini oleh Erlangga for Kids ya. Kita lihat pertanyaannya. Judul brosur pada gambar tersebut adalah, nah tadi judulnya adalah Lomba Fashion Show. Lalu nomor 3, siapa sasaran dari brosur tersebut? Sasarannya adalah anak usia 4-6 tahun dan 7-9 tahun. Nomor 4, informasi apa yang ingin disampaikan dalam brosur tersebut? Nah, brosur tersebut mengajak anak-anak usia 4-6 tahun dan 7-9 tahun untuk mengikuti lomba fashion show dengan tema Sparkling Neon. Oke, lanjut muatan IPA yang terakhir nih ya. Nomor 1, pubertas pada manusia paling pesat terjadi pada masa remaja ya, peralihan dari anak-anak ke dewasa. Lalu nomor 2, perubahan suara pada anak laki-laki saat memasuki masa pubertas adalah, kalau anak laki-laki itu suara menjadi lebih berat ya. Nomor 3, tuliskan cara menjaga kesehatan pada masa pubertas. Cara menjaga kesehatan pada masa pubertas itu adalah mandi, menggosok gigi, mencuci muka, dan mencuci rambut secara teratur ya. Karena di masa pubertas ini teman-teman lebih banyak mulai lebih banyak berkeringat ya, atau bisa juga teman-teman tambahkan rajin berolahraga, mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang dan sebagainya ya. Oke, udah selesai pembahasan kita latihan soal subtema 3 ya di tema 6. Besok di next video kita akan mulai bahas tema 7. Oke, semoga bisa membantu teman-teman mengerjakan PR ataupun tugas sekolah ataupun belajar secara mandiri di rumah. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share juga ke teman-teman yang lain ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Thank you for watching. Bye-bye.